Yo, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Fatur Renaldi di episode kedua dari Retur Review Fatur. So, di review episode kedua kali ini, saya akan membahas benda yang sama seperti episode pertama kemarin, yaitu adalah shockbreaker aftermarket. Kali ini shockbreaker yang akan saya bahas adalah produk dari merek DBS. Ini dia produknya ya. Ini adalah DBS 711G Sport. Saya tidak unboxing karena ini bukan produk baru. Ini adalah produk second yang saya beli, sempat saya pasang di motor saya. Oke, sedikit penjelasan singkat tentang merek ini. Merek ini tuh merek DBS itu udah sempat saya coba googling. Saya coba cari tahu informasinya, ternyata informasinya nggak banyak nih bisa saya dapatkan. Tapi saya nemu di salah satu artikel di internet yang saya temukan di internet yang mengatakan bahwa produk DBS ini merupakan produk yang berasal dari Thailand. Jadi ini adalah produk buatan negara Thailand. Tadi kan sudah saya sebut kalau tipe shockbreaker ini adalah 711G Sport kalau tidak salah ya. Jadi dari DBS ini sebenarnya dia punya beberapa jenis shockbreaker untuk Yamaha NMAX. Salah satunya ini, dan ada yang lain, ada yang bentuknya, ada yang tabungnya di atas, ada yang tabungnya di bawah. Shock ini saya beli sekitar ya kurang lebih sebulan yang lalu lah. Jadi saya pakai shock ini sebenarnya nggak lama. Saya pakai shock ini itu jangka waktu sebulan aja. Jadi sedikit saya bercerita tentang kenapa saya beli shock ini. Kalau yang udah nonton episode pertama dari Retur ini, saya tuh sebelumnya pakai shock Scarlett yang warna merah. Lalu shocknya itu bocor. Nah jadi saya ini pengen ganti shockbreaker, sebuah merek shockbreaker saya pengen ganti. Cuman kebetulan pada saat itu barangnya belum ada. Nah jadi saya cari dulu nih shockbreaker apa yang bisa saya pakai sementara. Nah akhirnya saya pilihlah shockbreaker ini. Shockbreaker ini tuh saya beli bekas dari bengkel tempat saya biasa nyervis motor saya. Untuk harga, kalau kalian beli shockbreaker ini baru yang saya temukan sih di e-commerce harganya sekitar Rp550.000. Ini untuk harga untuk satu pasang dari shockbreaker ini, yaitu bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. Jadi kalian dapat satu set atau sepasang dua buah shockbreaker DBS. Untuk ukuran shock, saya udah ukur nih sebelumnya. Jadi shockbreaker ini tuh punya panjang dari atas sampai bawah. Dia itu panjangnya 350 mm atau 35 cm. Ukuran ini merupakan ukuran yang lebih panjang daripada shockbreaker originalnya Yamaha NMAX yang keluaran tahun 2015 sampai 2017 yang cuman 335 mm. Kita coba bandingkan panjangnya ya. Nah, nih bisa teman-teman lihat ya. Si DBS ini punya panjang shockbreaker yang lebih panjang dari shockbreaker original bawaan Yamaha NMAX. Berarti kan kalau kalian beli shockbreaker ini dan kalian pasang di motor kalian nih, jika sebelumnya kalian menggunakan shockbreaker original, harusnya tuh ground clearance dari motor kalian akan bertambah. Tapi apakah betul demikian? Akan saya bahas nanti. Kalau untuk diameter dari shockbreakernya, diameter pairnya, tadi udah saya ukur. Diameternya itu ada di 58 sampai 59 mm atau 5,8 sampai 5,9 cm. Ini merupakan ukuran yang cukup besar dibandingkan dengan shockbreaker original Yamaha NMAX yang diameternya itu hanya sekitar 45 mm atau 4,5 cm. Kalau untuk tabungnya, dia punya diameter tabung itu sekitar, coba lihat ini diameter tabungnya ya. Diameter tabungnya itu sekitar 50 mm atau 5 cm. Ini diameter tabung yang lebih besar dibandingkan dengan diameter tabung dari shockbreaker Scarlett yang kemarin sempat saya bahas ya. Kalau untuk warna, pilihan warna di shockbreaker ini tuh banyak banget. Saya udah sempat lihat tuh di e-commerce kan. Jadi pilihan warna dari shock ini, baik untuk pairnya atau untuk tabungnya, itu ada banyak. Nih coba saya sebutkan satu-satu ya. Udah saya catat kebetulan. Untuk warna tabungnya dia itu ada black, lalu ada silver, ada gold, ada red, dan ada blue atau biru. Dan untuk warna ulirnya itu ada warna black, Titan itu semacam abu-abu atau silver gelap gitu lah ya. Lalu ada yellow, ada red, dan ada Tosca. Itu pilihan yang cukup banyak lah. Pilihan untuk kalian mengkustomisasi bagian dari motor kalian tuh pilihannya cukup banyak untuk jenis shockbreaker ini. Warna yang saya pilih di shockbreaker ini yang saya beli, sebenarnya saya nggak pengen warna ini sih ya.
Cuman karena emang saya kebetulan pakai shockbreaker ini hanya untuk sementara waktu, dan di bengkel kebetulan waktu itu ada shockbreaker ini, jadi saya beli. Jadi warna yang dipasang di motor saya itu adalah warna kuning, yellow untuk pernya, dan warna gold atau emas untuk tabungnya. Untuk fitur, shockbreaker ini tuh memiliki fitur setelan preload yang bisa kalian lihat di sini nih. Jadi ini ada lubang-lubang, ini adalah setelan preload. Setelan preload ini bisa kalian atur menggunakan tongkat besi dan kunci L yang kalian dapatkan dari produk ini jika kalian membeli baru. Dia ada di dalam paket pembelian. Nah, saya nggak bisa tunjukin ke kalian karena kebetulan saya beli produk ini kan juga bekas nih, dan saya nggak dapet si kunci L dan tongkat besinya itu. Untuk settingnya sih gampang. Settingnya itu cuman ya tinggal masukin tongkat besinya lalu diputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau saya, settingan yang dipakai di saya nih, settingannya itu adalah 1,5 cm dari titik paling atas dari si preload ini. Selain itu tidak ada settingan lain nih, baik itu rebound atau compression, itu nggak ada di shockbreaker ini. Tapi menurut saya nggak jadi masalah lah ya, karena kan harga yang ditawarkan juga sangat murah nih, sangat murah sih menurut saya. Dengan harga cuma 550.000 kalian bisa mendapatkan 2 buah shockbreaker untuk motor kalian, untuk Yamaha NMAX kalian. Harga yang menurut saya sangat sesuai dengan fitur yang ditawarkan, yang cuma hanya preload. Jadi ya cukup lah ya menurut saya harga segitu. Kalau kalian ngelihat ini kayak ada knop seperti ini nih, dia kayak knop entah itu rebound atau compression, ini tuh bukan knop. Jadi ini tuh cuman hiasan aja, yang diputar nggak akan ngaruh apa-apa. Kelihatan nggak ya? Nah, sekarang kita ke poin plus dari shockbreaker ini. Poin plus pertama dari shockbreaker ini setelah 1 bulan pemakaian. Jadi saya mereview shockbreaker ini setelah 1 bulan pemakaian ya, selama saya menggunakan shockbreaker ini. Poin plus pertama dari shockbreaker ini adalah, pertama, shock ini tuh PNP atau plug and play. Jadi ketika kalian beli nih shockbreaker dari e-commerce lalu sampai di rumah kalian, atau kalian beli di toko lah, lalu kalian minta dipasangin, itu prosesnya gampang banget. Cuma perlu mencopot baut bagian atas yang ada di motor kalian, lalu baut bagian bawah dicopot shockbreaker sebelumnya, lalu dipasang shockbreaker ini, tara, selesai. Jadi semudah itu sih untuk memasang shockbreaker ini di kendaraan kalian, di NMAX kalian. Poin kedua, kelebihan dari shockbreaker ini yaitu adalah setelan preloadnya. Setelan preload dari shockbreaker ini tuh gampang banget disetel. Jadi dia tuh posisinya tuh ada di bawah body dari si NMAX kalian. Jadi bisa dipastikan nggak akan mentok nih kemanapun. Jadi kalian akan leluasa untuk memutar si setelan preloadnya ini. Jadi itu menurut saya sebuah kelebihan sih ya, karena kita nggak perlu effort lebih untuk menyeting preload dari shockbreaker ini. Poin plus ketiga adalah yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya di sebelumnya, bahwa shockbreaker ini harganya tuh bisa dibilang cukup murah atau sangat murah. Menurut saya sangat murah. Harga yang dibayarkan cuma 550.000, kalian mendapatkan 2 buah shockbreaker, sepasang shockbreaker untuk NMAX kalian dengan tampilan yang sangat menarik menurut saya ya, karena pilihan warnanya ada banyak, baik itu pilihan warna untuk tabungnya dan pilihan warna untuk si pernya atau springnya. Jadi harga yang sangat murah lah, sangat menarik untuk kalian yang ingin sedikit merubah tampilan dari motor kalian, NMAX kalian tepatnya. Tadi kan saya udah bahas nih beberapa poin plus atau kelebihan dari shockbreaker ini nih, DBS 711G Sport untuk Yamaha NMAX. Nah, tentu selain punya kelebihan, sebuah produk tuh tentu pasti juga punya kelemahan. Nah, produk ini setelah saya pakai selama 1 bulan pemakaian di motor saya, kelemahan pada shockbreaker ini tuh terdapat pada shockbreakernya terlalu empuk. Terlalu empuk ini kan bisa dibilang kelebihan ya, karena dia enak lembut gitu kan. Cuman dia ini juga membawa kekurangan. Kekurangannya itu karena terlalu empuk tuh ada beberapa nih. Salah satunya adalah karena dia terlalu empuk, shockbreaker ini tuh jadi gampang banget bottoming. Bottoming itu adalah keadaan di mana si shockbreaker ini mencapai titik puncak dari jarak mainnya. Jadi dia tuh udah sampai bawah banget, udah mentok. Baik itu saya berkendara sendiri ataupun berdua. Jadi shockbreaker ini tuh gampang banget bottoming ketika saya melewati jalanan bergelombang atau jalanan yang berlubang, meskipun lubangnya nggak dalam, lubangnya sedikit, tapi pas kena tuh biasanya bottoming, jadi mentok lah karena terlalu empuk.
Nah, poin minus keduanya sama, karena terlalu empuk juga, shock ini jadi amblas. Ketika kita dudukin nih, saya dudukin, entah itu saya sendiri atau berdua, shock ini tuh pas saya naikin langsung ambles, celup, langsung turun ke bawah. Jadi meskipun shock ini punya tinggi yang lebih panjang daripada shock breaker original, yaitu 350 mm dibandingkan shock original yang 335 mm, tapi menurut saya ketika saya naikin, saya nggak merasa ground clearance motor ini tuh lebih tinggi. Saya merasa sama aja. Tentu itu pasti karena shock breaker ini tuh amblas, terlalu empuk, jadi langsung turun pas saya dudukin. Itu efek keduanya atau poin minus kedua lah. Lalu untuk poin minus ketiga dari shock breaker ini sama juga, karena terlalu empuk. Shock breaker ini menurut saya kurang cocok untuk digunakan pada kecepatan tinggi, karena saat kecepatan tinggi shock breaker ini tuh cenderung goyang-goyang, limbung. Selain di kecepatan tinggi, kalau kita pakai untuk cornering juga nih, untuk miring di belokan, shock breaker ini juga termasuk ke limbung atau gampang goyang lah. Jadi dia nggak stiff, nggak kaku, nggak enak sih yang pasti itu untuk dipakai di kecepatan tinggi atau dalam keadaan cornering. Jadi shock breaker ini tuh lebih cocok dipakai untuk kalian yang berkendara dengan motor kalian bawanya santai, untuk riding santai lah, dan nggak banyak ketemu jalanan yang berlubang kayak gitu. Karena kalau berlubang akan bottoming, dan kalau dipakai kecepatan tinggi akan limbung atau goyang. Kayak gitu sih beberapa poin dari kekurangan shock breaker ini. Intinya semuanya karena dia terlalu empuk. Lalu tadi poin plus sudah kita bahas, poin minus juga udah. Sekarang kita langsung ke bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama dari shock breaker ini adalah shock breaker ini tuh menurut saya lebih empuk daripada shock breaker originalnya Yamaha NMAX tahun 2015 sampai 2017. Ya itu udah pasti. Kita semua tahu bahwa shock breaker original Yamaha NMAX yang ini, yang non tabung, itu keras banget kayak batu. Itu adalah kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua dari shock breaker ini adalah secara look shock breaker ini terlihat keren dengan harga yang ditawarkan yang sangat murah, yang tadi saya bilang. Pilihan warnanya banyak, lalu dia juga punya fitur, tapi intinya maksudnya overall secara tampilannya itu dia keren untuk harga yang ditawarkan. Selain itu tadi udah saya bilang, karena terlalu empuk, shock ini membawa beberapa poin kekurangan. Dari 3 kesimpulan tadi, sekarang kita ke kesimpulan akhir. Apakah shock breaker ini cocok atau tidak untuk dibeli, layak atau tidak untuk dibeli? Jawabannya adalah tergantung kalian. Setelah tadi udah saya sebutkan nih sedikit penjelasan tentang mereknya, lalu kelebihannya, kekurangannya, semua itu baik lagi ke kalian. Kalau kalian merasa misalnya nih harga 550.000, kalian sudah mendapatkan shock dengan pilihan warna yang banyak, tampilan yang cukup oke, lalu fitur sudah punya preload, lalu kalian merasa mungkin fitur semacam rebound ataupun compression tidak terlalu penting, ya berarti mungkin shock breaker ini cocok untuk kalian. Tapi balik lagi, dengan kekurangan tadi itu kalian bisa terima atau tidak. Kayak gitu sih menurut saya kesimpulan dari si shock breaker ini. Nah, selesai sudah nih episode kedua dari review Fatur yang kali ini membahas shock breaker DBS 711G Sport untuk Yamaha NMAX. Semoga info yang saya sampaikan dapat bermanfaat ke kalian dan bisa dijadikan referensi kalian sebelum membeli produk ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.